لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib baik yang dari Jakarta maupun dari luar Jakarta, dari dalam negeri maupun luar negeri, yang begitu banyak luar biasa, khusus kepada keluarga besar dan Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud al-Attas, juga kepada para alim ulama semuanya, para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barusan guru kita semuanya membuka Al-Habib Aqil bin Salim bin Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud al-Attas. Beliau membuka bahwa majlis ini tidaklah berkumpul dengan begitu istimewanya terkecuali itu semua berkah daripada kemuliaan kesalehan Al-Habib Umar bin Hud al-Attas. Beliau Al-Habib Umar bin Hud al-Attas dilahirkan di Hadramaut, persisnya di Huraidah, pada tahun 1313 Hijriah. Beliau akhirnya hijrah ke Indonesia mengikuti daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Indonesia beliau hijrah ke Mekah, kemudian beliau hijrah dari Mekah ke Singapura, kemudian ke Brunei, kemudian beliau hijrah lagi dan sampailah di Indonesia, alhamdulillah. Sampailah di negara yang kita cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau Al-Habib Umar salah satu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber keberkahan. Dan tidaklah Al-Habib Umar hidup di alam dunia ini terkecuali beliau menjadi salah satu orang yang diisyarahkan oleh Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim beliau katakan, hasbuka anna aqwaman mauta tahyal qulubu bidzikrih. Cukuplah untuk kalian ada orang-orang yang kenyataannya sudah meninggalkan alam dunia ini, tapi menyebutkan mereka hati kita menjadi hidup, hati kita menjadi kembali terang. Dan salah satu orang yang ketika diceritakan hati kita hidup, hati kita terang adalah Al-Habib Umar bin Hud al-Attas, seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah beliau berkata, hikayatus salihin indi, kata beliau, hikayatus salihin indi afdalu min kathir fiqhin. Cerita-cerita orang saleh di sisiku itu lebih baik daripada aku mendengarkan pendapat-pendapat yang begitu banyak tentang ilmu fikih. Karena tidak ada orang saleh yang diceritakan terkecuali hati kita hidup. Rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita Al-Habib Umar bin Hud al-Attas, cerita yang begitu panjang, tidak akan cukup 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Karena cerita kehidupannya penuh dengan hikmah, cerita kehidupannya penuh dengan semangat dalam dakwah, cerita kehidupannya penuh dengan manfaat yang luar biasa. Bahkan Al-Habib Umar hidup di atas bumi ini 108 tahun. Jadi sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Nabi Muhammad berkata, khairun nas man qala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal pekerjaannya. Salah satu orang tersebut adalah Al-Habib Umar bin Hud al-Attas. Bagaimana orang-orang sini yang lebih tahu, lebih mengenal bagaimana kedermawanannya Al-Habib Umar bin Hud al-Attas, bagaimana manfaat yang beliau tebarkan untuk umat Nabi Muhammad. Tidak dipandang itu orang muslim atau non-muslim, beliau cinta kepada semua umat Nabi Muhammad. Dan ini sesuai dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Nabi mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Dan salah satu yang paling bermanfaat dalam hidupnya adalah Al-Habib Umar bin Hud al-Attas. Jadi kita duduk di tempat yang mulia ini tidaklah bukan ini daripada sir keberkahan Al-Habib Umar bin Hud al-Attas.
Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan beliau. Amin. Kalau Anda merasa bahwa hal ini istimewa, ini jauh-jauh hari sebelum Habib Umar lahir ke muka bumi sudah diisyaratkan. Dalam sejarah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ketika ibunda Al-Habib Umar masih mengandung, yang tidak tahu perempuankah atau laki-lakikah, Ubabah Nur, Al-Habib Ahmad bin Hasan mengisyaratkan bahwa ini akan lahir laki-laki yang dimana dalam hidupnya orang akan banyak berkunjung ke beliau, meminta berkah kepada beliau, meminta nasihat, meminta ilmu, meminta doa, isyarat. Bahkan disaksikan oleh orang-orang yang mereka tinggal di Bogor saat selama Al-Habib Umar di Bogor, semua ahli Bogor mengatakan tidaklah kami melihat dari Habib Umar terkecuali kebaikan-kebaikan yang lahir daripada Al-Habib Umar. Sudah diisyaratkan jauh-jauh hari ibadah Allah. Cerita Habib Umar begitu luar biasa. Namun saya kutip satu cerita yang mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya. Al-Habib Umar ini bukanlah orang yang sebatas dermawan saja, atau bukan sebatas orang yang menjadi keturunan Nabi saja, atau bukan sebatas orang yang memiliki kemuliaan yang sifatnya karamah. Tidak. Di atas karamah beliau memiliki, beliau Al-Habib Umar memiliki satu hal yang melebihi keagungan daripada karamah-karamah yang selalu diceritakan. Apa itu? Al-istiqamah. Ini derajat istiqamah. Itu tahapan pertama adalah at-taqwim. At-taqwim ini melawan nafsu dan lain-lain. Kemudian dari situ naiklah ke martabat yang kedua, al-iqamah. Bagaimana menjalankan apa yang sudah dipelajari. Dari mulai bab hati sampai bab zahir. Dari mulai tasawuf, fiqih, tauhid dan lain-lain. Kemudian barulah beliau menyampai kepada derajat al-istiqamah. Ini derajat istiqamah adalah derajat yang tinggi yang Allah anugerahkan hanya kepada orang-orang yang soleh saja. Bagaimana tidak, coba Anda lihat Al-Habib Umar ketika beliau tinggal di Jakarta, ketika beliau berada di ibu kota ini, beliau setiap minggu berangkat ke Bogor dengan sepedanya. Beliau menuntut ilmu kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau datang ke sana. Siapa di antara kita yang bisa bawa sepeda dari sini ke tempat ke Bogor untuk menuntut ilmu, bukan untuk jalan-jalan, untuk taqarrub kepada Allah dengan menuntut ilmu? Dan beliau menjadi salah satu orang yang luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Muhsin mencintai Al-Habib Umar. Begitu juga Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Istiqamah dalam menuntut ilmu yang luar biasa ini tidaklah seperti yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika ada seseorang dari jauh, dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia mondok, dia pesantren, karena dia terbawa oleh cerita Syekh Abdul Qadir Jailani sering memperlihatkan karamah. Akhirnya ini orang belajar di tempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, duduk bersama beliau selama 5 tahun. Dalam perjalanan 5 tahun, murid ini tidak pernah melihat karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya beliau pamit, beliau pulang, dan beliau berbicara kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Duhai guruku, aku ingin pamit saja, aku ingin pulang saja. 5 tahun sudah aku berada di sini, tapi tidak pernah aku melihat karamahmu yang di depan mata aku terjadi." Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berbicara kepada muridnya, "Ya waladi, duhai anakku, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu pernah melihat aku meninggalkan salat?" Muridnya menjawab, "Tidak." "Apakah kamu pernah melihat aku meninggalkan berjamaah?" Muridnya menjawab, "Tidak." "Apakah kamu pernah melihat aku meninggalkan puasa Senin dan Kamis?" Kemudian muridnya menjawab, "Tidak." "Apakah kamu pernah melihat aku tidak belajar, tidak mengajar?" Muridnya menjawab, "Tidak." Apakah kamu pernah melihat aku tidak membaca Al-Quran dan tidak mengkhatamkannya dalam satu hari? Muridnya menjawab, "Tidak." Sampai akhirnya bertanya, dan muridnya di akhir mengatakan, "Wallahi ma ra'aitu minka illa khaira." Demi Allah, aku tidak melihat dari engkau, duhai guruku, terkecuali sesuatu yang baik.
Di situ akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berbicara atau berkata kepada muridnya, "Ya waladi, wa ayyu karamatin a'zamu indallah minal istiqamah." Artinya memang ada lagi yang lebih mulia daripada istiqamah. Istiqamah ini warisan daripada nabi-nabi Allah, orang-orang soleh yang memilikinya. Dan salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah dengan memiliki istiqamah adalah Al-Habib Umar bin Hud Al-Abbas. Makanya kita tidak salah berkumpul di tempat yang mulia ini. Inda dzikr salih tanzilur rahmah. Ketika disebutkan orang soleh pasti rahmat turun. Usrun qissatas salihin wa hibbihim fa bi dzikrihim tatanazalur rahmatu wa hudhur majalisahum tanal barakatuhum wa quburuhum surhabilahum matu. Sebutkanlah, ceritakanlah orang-orang saleh. Ceritakan terus orang-orang saleh. Terus ceritakan, jangan pernah berhenti. Catat di handphone Anda tentang orang saleh. Biarkan semua orang tahu tentang kesaleh. Kalau orang-orang ahli maksiat mereka menyebarkan maksiatnya, maka kita sebarkanlah kesalehan orang-orang saleh. Illam akun minhum fatashabbahu. Kalau kita belum ada dari kelompok orang soleh, maka ikutilah orang soleh. Dan Al-Habib Umar bin Hud Al-Abbas salah satu orang yang tepat, yang Allah pilih untuk menjadi imam, untuk menjadi panutan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah angkat derajat kita semuanya, khusus kepada penerusnya. Di sini adalah Habib Aqil, Habib Muhammad, Habib Muhsin dan semua keluarganya yang terus berjuang mempertahankan, mengembangkan, menjalankan amanah daripada Al-Habib Umar bin Hud Al-Abbas, amanah daripada orang tua beliau Al-Habib Salim dan dari paman-paman beliau. Alhamdulillah terus berjalan. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua panjang umur, beliau semua sehat afiat. Allah berikan hasil maksud dunia dan maksud akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih banyak cerita tentang Habib Umar yang mungkin di sini lebih tahu daripada saya, namun ini hanya mengikuti perintah Habib Aqil untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, dan insyaallah ini sudah jauh lebih daripada cukup untuk mengundang rahmat di hari ini turun kepada kita semuanya. Terlebih setelah cerita Habib Umar yang sangat singkat ini kami sampaikan, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita hikayat Sayyidil Mursalin wa Imamil Muttaqin wa Khatamin Nabiyyin, pemimpin orang-orang saleh, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita semuanya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.